Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kakak guru, apa kabar hari ini? Luar biasa. Abang pemusik kita, apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita perkenalkan dulu abang-abang pemusik kita. Yang sebelah sana, Bang Tommy. Halo Bang Tommy. Hai Bang Tommy. Yang sebelah sini abang kita Joshua yang paling Bang ganteng. Joshua. Apa kabar Bang Joshua? Puji Tuhan. Adik-adik, kita bertemu pada hari Minggu ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Ayo. Sudah siap? Oke. Sudah siap ya Alkitab sama persembahannya ya? Oke. Kita mulai ibadah kita. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini. Meskipun lewat media online yang kami pergunakan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, yang memberkati seluruh alat-alat yang kami pakaikan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat guru kami yang akan membawakan firman nanti Tuhan. Tuhan memberkati dia, sehingga dia bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Ayo adik-adik ikut guru-gurunya di sini. Ikut gerakannya ya. Kita memuji nama Tuhan dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang baik. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Untuk itu, perbuatlah yang baik, baik. Oke, untuk itu kalau udah Tuhan melihat, jangan berbuat jahat. Harus berbuat tidak berbuat dosa. Oke, kita angkatkan pujian kita lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Silakan. Ayo adik-adik yang semangat. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi
jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita sambut kakak guru kita, Kak Alfia. Silakan Kak Alfia. Shalom semua. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hatinya, mari duduk. Kemudian kita mau bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memakai hati kami, Engkau jaga kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai kakak kami untuk bisa menerangkan firman-Mu kepada kami semua. Pakai hati kami Tuhan, urapi dengan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, hari ini sudah buka Alkitab, pegang Alkitab semua ya. Ya, kita mau buka Alkitab dari Matius. Coba buka Alkitabnya dari Matius. Tahu Matius perjanjian apa? Perjanjian baru ya, Matius. Matius 5, Matius pasal 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37. Pertama, kakak baca dulu, kemudian setelah selesai kakak baca, adik-adik semua ikut juga membaca di rumah. Jadi nanti kakak baca dulu sekali, kemudian nanti kakak kasih aba-aba untuk membaca juga masing-masing di rumah ya. Oke, sekarang kita buka Matius 5 ayat 37. Begini firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, sekarang sama-sama ya kita baca. 1, 2, 3, ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, terima kasih telah membantu kakak membaca. Tema kita hari ini, kakak lihat contekan dulu ya. Bersikap jujur. Yo, sama-sama kita sebutkan. 1, 2, 3 ya. Bersikap jujur. Iya, benar. Apa sih jujur itu? Nah, kita mau belajar dulu tentang jujur. Jujur itu lurus hati, kemudian tidak bohong, kemudian tidak curang, dan tulus ikhlas. Nah, sekali lagi ya, arti jujur, lurus hati, tidak bohong, tidak curang, tulus ikhlas. Nah, siapa sih ini yang pernah bohong? Pernah bohong nggak sama mamanya, sama bapak, sama abang, sama kakak, atau sama adik, atau sama teman-temannya? Yo, yang pernah bohong, nanti mulai hari ini nggak boleh bohong lagi ya. Ya, kenapa sih kita harus jadi orang jujur? Kenapa nggak boleh bohong? Karena kalau kita jujur itu dikasihi Tuhan. Tuhan nggak suka sama orang bohong. Kalau kita lihat di Alkitab, coba buka Alkitabnya. Yo, buka lagi Alkitabnya. Alkitabnya jangan ditutup dulu. Buka Amsal 16 ayat 3. Perjanjian apa itu? Amsal? Perjanjian lama ya. Amsal 16 ayat 3. Kita baca sama-sama. Baca kuat ya. 1, 2, 3 ya. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ya, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Berarti Tuhan tuh suka sama orang yang jujur. Tuhan mengasihi orang yang jujur. Mulut diciptakan Tuhan untuk berbicara yang jujur, nggak boleh bohong. Kalau sekarang kan banyak itu dibilang apa ya bahasanya ya? Hoax. Tahu ya hoax ya? Biasanya abang-abang ya, kakak remaja, kakak yang tanggung, abang yang tanggung, itu sering dengar ya, yang punya Instagram, yang punya Facebook, itu ada katanya hoax. Hoax itu apa? Yaitu kata bohong. Jadi kita nggak boleh berkata bohong. Kalaupun melihat hoax, kalau melihat berita-berita bohong, itu tidak boleh kita sebarkan. Jangan langsung sebar-sebarkan. Mungkin kakak abang yang sudah punya HP ya, untuk remaja ya, lebih tepatnya, jangan langsung disebarkan. Jadi kalau langsung dilihat gitu kan, ada nih berita dikirim teman dari grup sekolah gitu, atau grup sekolah minggu, atau grup yang lain. Terus dilihat, itu belum tentu benar, jadi jangan langsung disebar. Kita juga harus belajar melihat teknologi itu, teknologi kita pakai menjadi sesuatu yang benar di mata Tuhan. Kalau jujur itu ada tantangannya juga. Jadi jujur itu kan gak harus yang kalau aku jujur jadinya aku dihormati, enggak. Jujur itu ada tantangannya. Tantangannya mungkin dibenci orang. Misalnya di sekolah, misalnya ditanya kan, siapa sih nih yang sudah ngerjain PR, angkat tangan. Ternyata temennya nggak kerjain PR, langsung marah sama temennya. Kamu ingetin PR gitu. Itu pasti dibenci teman-temannya. Kemudian dianggap tidak mau kompak. Ya salah satunya yang tadi kan nggak kompak. Teman-temannya mungkin bilang kan, nanti nggak usah ingatkan PR-nya sama gurunya. Ternyata diingatkannya, Pak, PR-nya gimana? Kapan dikumpul? Lah, jadi teman-temannya langsung melihat, loh kok diingatin sih sama teman-teman ini gitu. Ya dibenci orang, dibenci teman-teman, pasti banyak yang nggak suka. Kadang diejek juga, diejek karena mungkin dia terlalu jujur. Misalnya, Bu, aku tadi nggak bawa uang, aku mau makan. Mungkin diejek temennya gitu kan, kalau ke kantin kan, kamu mau makan kok nggak bawa uang, itu juga diejek. Jadi kalau jadi orang jujur banyak tantangannya. Jadi gimana sih, kenapa harus jujur kalau banyak tantangannya, ya kan? Nah, kenapa kita harus jujur? Karena kita dikasihi Tuhan, dan Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menjadi orang jujur. Jadi kalau orang jujur itu dikasihi Tuhan,
gimana pun tantangannya, diejek sama teman pun, kita tetap dikasih Tuhan, diberi kekuatan. Jadi Tuhan kasih kekuatan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ajari aku jadi orang jujur. Tuhan, ajari aku supaya kuat menerima tantangan jadi orang jujur, orang baik. Jadi kalau anak Tuhan itu harus tampil beda. Kalau tampil beda pasti orang melihat, oh Tuhan langsung lihat, ih anakku ini jujur, anakku ini baik. Jadi aku akan kasih kekuatan, aku akan kasih kepintaran sama anak-anakku ini. Gitu. Oke, sekali lagi ya, kita baca temanya ya, biar ingat. Jadi untuk selanjutnya kita harus belajar jadi orang yang jujur. Tema kita saat bersikap jujur. 1, 2, 3, ya. Bersikap jujur. Ya, ingat itu akan menjadi firman Tuhan, akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Persiapkan hatinya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan ajaran-Mu Bapa. Ajar kami untuk bisa menjadi anak yang jujur, ajari kami untuk selalu bersikap baik kepada orang-orang dan juga terutama kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kakak-kakak guru dan bibi, kita ramekan di sini. Sekarang siapkan persembahannya. Udah ya, pegang persembahannya. Yang belum ini ingat minta sama mama bapaknya. Minta sama bapaknya. Minta sama bapak ya. Oke. Dah, siapkan persembahannya. Mari kita bernyanyi Bila Topan Keras. Sambil bernyanyi tepuk tangan ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita telah selesai memberikan persembahan. Kita mau doa syafaat dan doa persembahan. Ya, kita mau doa syafaat dan doa persembahan. Persiapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Di dalam minggu hari ini kami bisa ibadah walaupun kami berada di dalam rumah masing-masing. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan tetap akan menyertai kami dan memberikan sukacita kepada kami anak-anak Tuhan yang mau bersekutu dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan buat kondisi negara kami ini, khususnya kami di Pontianak ini, kami mohon Tuhan agar Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan kami, di mana pada saat-saat ini Tuhan kami mengalami di dalam daerah kami ini karena kondisi kami mengenai COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Yesus agar kiranya Tuhan Yesus yang memberi kepada kami kesehatan, memberi kepada kami kekuatan, khususnya anak-anak Tuhan. Tuhan jaga kawali semua anak-anak Tuhan walaupun dia berada di mana. Dan kami berdoa Tuhan Yesus karena
COVID-19 ini pun kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap akan memberikan kesehatan kepada kami dan memberikan penyakit ini jauh daripada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap menjagai kehidupan kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat gereja Tuhan di Pontianak ini, khususnya anak-anak KKR kami, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kasih, memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami juga Tuhan bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini tadi Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kami berikan. Bapa, ajari kami supaya kami juga bisa dan mampu mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, di atas semua permohonan kami Tuhan Yesus, ampuni kami dari salah dan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat daripadamu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita telah doa syafaat. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau tekad dulu. Tekadnya kita mau nyanyi lagi. Hati-hati gunakan. Yuk berdiri semua ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Ya, kita mau doa Bapa kami, mari lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kasih. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya.